Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Buktinya kita pada saat ini boleh menghirup udara segar. Dan sebelum kita mulai belajar, marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak kelas 7 siap lagi untuk belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat akal budi dari sorga, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada saat ini kita masuk pada bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami konsep interaksi sosial. Nah, adik-adik, apa pengertian dari interaksi sosial? Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial atau yang disebut juga Homo homini socius. Ini artinya manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya dan untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Nah, hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi memengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok disebut interaksi sosial. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu, pada saat mereka bertemu. Interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Nah, kita mulai masuk. Yang pertama ini imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Dan yang berikut sugesti. Sugesti ini berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Identifikasi adalah merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan orang tersebut. Nah, apa dengan simpati? Bagaimana dengan simpati? Simpati situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Empati merupakan simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memposisikan diri kita pada orang lain. Nah, apa saja syarat-syarat interaksi sosial? Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial itu terjadi antar individu. Contohnya, seseorang atau seorang kakak membantu adiknya belajar, atau antar individu dan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar murid-muridnya. Antara satu kelompok dan kelompok yang lain, contohnya kelompok A dan kelompok B saling berdiskusi. Nah, kita masuk pada syarat-syarat interaksi bagian B. Kalau yang bagian A adalah kontak sosial, kalau bagian B adalah komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses
penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Contoh, komunikator. Komunikator ini yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Kalau komunikan yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Kalau pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Kalau media yaitu alat yang menyampaikan pesan. Kalau efek yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dan komunikator. Nah, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Yang pertama, proses-proses asosiatif. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kalau kerjasama, ini merupakan satu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau antar atau akomodasi, ini merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Nah, tujuan akomodasi ini berbeda-beda, yaitu menghasilkan titik temu, mencegah terjadinya pertentangan, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah. Nah, kita masuk pada bentuk-bentuk interaksi bagian ketiga, yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, kita masuk pada bagian B, yaitu proses-proses disosiatif. Proses disosiatif atau oposisi dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi. Yang kedua, kontroversi, dan yang ketiga, pertentangan atau konflik. Kalau persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau pertentangan, ini adalah pertentangan atau konflik merupakan usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lain atau melalui ancaman atau kekerasan. Nah, sampai pada saat ini kiranya adik-adik semua dapat memahami konsep interaksi sosial. Pembelajaran kita saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.